Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu KIKD, sekarang Capaian Pembelajaran atau CP. Pada kurikulum prototipe kurikulum 2022 yang terbaru, KIKD dihilangkan, digantikan menjadi Capaian Pembelajaran atau CP. Mari kita bahas hal ini. Kurikulum paradigma baru atau prototipe ini tidak menafikan hal baik yang telah diterapkan pada kurikulum sebelumnya. Proses peningkatan kualitas pembelajaran tetap berbasis kompetensi, sebagaimana kurikulum terdahulu. Bedanya, jika pada K13 kita mengenal istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD sebagai acuan kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran. Maka, pada kurikulum paradigma baru terdapat capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Jadi, pada kurikulum paradigma baru ini, KIKD dihilangkan, digantikan menjadi capaian pembelajaran atau CP. Hal ini tertuang dalam keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 028-H-KU-2021 tentang capaian pembelajaran pada PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB pada program sekolah penggerak. Jadi, KIKD-nya dihilangkan untuk kurikulum paradigma baru. Jadi sekolah-sekolah di tahun 2022 yang menggunakan kurikulum ini, maka sudah tidak menggunakan lagi KIKD, tetapi capaian pembelajaran. Tetapi untuk kurikulum paradigma baru ini atau prototipe, ini dibebaskan kepada sekolah apakah ingin menggunakan kurikulum prototipe ini, ataukah masih tetap menggunakan K13. Mari kita lihat bagaimana sih penggunaan capaian pembelajaran ini di kurikulum baru. Kita ambil contoh pelajaran Bahasa Indonesia fase E umumnya untuk kelas 10 SMA. Capaian pembelajarannya itu, poinnya terdiri atas dua, yaitu elemen dan capaian pembelajaran. Elemen itu sendiri terdiri dari beberapa poin-poin. Saya cuma mengambil 2 poin. Yang pertama, membaca dan memirsa. Yang kedua, berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya untuk membaca dan memirsa, yaitu dia dalam bentuk deskriptif, seperti tujuan pembelajaran, tapi dijelaskan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang panjang. Peserta didik mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, laporan narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro kontra dari teks visual dan audio visual secara kreatif. Peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Jadi ini seperti tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang dideskripsikan, tapi di dalamnya sudah include pengetahuannya, termasuk keterampilannya, sudah include di dalamnya. Seperti itu. Begitupun dengan untuk poin berbicara dan mempresentasikan. Kita ambil contoh lain di pelajaran sejarah. Fase E umumnya untuk kelas 10 dan kelas 10 SMA. Ini ada beberapa poinnya, dimulai dari elemen itu sejarah, kemudian ritualnya, kemudian etikanya. Kemudian ada capaian pembelajarannya seperti bahasa Indonesia juga dideskripsikan. Misalnya untuk sejarahnya, pada akhir fase E, peserta didik menyimpulkan dan menunjukkan kesadaran sejarah penyiaran agama Buddha dengan membuktikan bahwa agama Buddha Indonesia
yang beragam merupakan titik temu antara nilai-nilai agama Buddha dengan kearifan lokal dan meneladani perjuangan pelaku sejarah dengan kearifan lokal dan meneladani perjuangan pelaku sejarah agama Buddha masa kontemporer melalui pertimbangan sikap dalam berperan mengembangkan agama Buddha dan bangsa. Begitupun dengan ritual dan etika, semuanya dideskripsikan di capaian pembelajaran untuk kurikulum baru atau kurikulum prototipe. Kita ambil contoh lain, yaitu pelajaran geografi, capaian pembelajaran mata pelajaran geografi, dan kita jelaskan poin-poinnya. Poin pertamanya itu adalah rasional mata pelajaran geografi. Jadi di poin ini dijelaskan sedikit mengenai geografi. Kemudian, poin yang keduanya itu adalah tujuan mata pelajaran geografi. Mata pelajaran geografi bertujuan agar peserta didik di sini ada beberapa tujuan mata pelajaran yang sudah tertera di peraturan tersebut. Saya ambil 3 tujuannya. Yang pertama, memahami wilayah tempat tinggal dan lingkungan sekitar, karakteristik, keunikan, persamaan, perbedaan wilayah. Kemudian yang kedua, memahami proses yang memengaruhi lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, memahami interaksi antar faktor gejala fisik alam manusia yang berdampak bagi kehidupan. Kemudian poin ketiga di peraturan tersebut adalah karakteristik mata pelajaran geografi SMA. Jadi dijelaskan bagaimana sih karakteristik pelajaran geografi itu. Lanjutan dari poin ketiga itu adalah poin yang ini, yaitu elemen-elemen mata pelajaran geografi serta deskripsinya. Jadi ini juga ada beberapa poin elemen, mulai dari keterampilan proses, kemudian dijelaskan deskripsinya secara lengkap, mulai dari mengamati, menanya, dan seterusnya. Setelah itu, setelah deskripsi ini, kemudian baru muncul capaian pembelajarannya. Poin selanjutnya adalah poin keempat, fase F, umumnya untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA. Pada fase ini ada juga penjelasan, seperti ini penjelasannya. Pada akhir kelas 12, peserta didik mampu mengembangkan dan menganalisis pertanyaan tentang karakteristik wilayah dengan aktivitas tertentu akibat perubahan fisik dan sosial, berupa posisi strategis, sumber daya alam, ataupun kebencanaan wilayah di Indonesia, dan seterusnya. Setelah penjelasan ini, kemudian muncullah elemen dan capaian pembelajaran. Ini adalah contoh elemen dan capaian pembelajaran untuk pelajaran geografi. Kita bahas keterampilan prosesnya. Dijelaskan juga pada akhir fase, peserta didik terampil dalam membaca dan menuliskan tentang posisi strategis, pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, kewilayahan dan pembangunan, serta kerjasama antar wilayah. Peserta didik mampu menyampaikan, mengkomunikasikan ide antar mereka, dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri dengan alat bantu hasil produk sendiri berupa peta atau alat pembelajaran. Seperti itu capaian pembelajaran di kurikulum baru ini. Jadi guru-guru tidak perlu lagi menganalisis KI, KD, kemudian membuat tujuan dan indikator-indikator yang harus dicapai karena sudah tertera di dalam peraturan ini dengan sangat jelas. Jadi guru-guru tinggal melaksanakan setiap yang ada di capaian pembelajaran tersebut. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.